Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Indi Aurelia Ayareva, nomor presensi 17 dari kelas 10C, akan mempresentasikan dan menjelaskan Kerajaan Mataram kuno. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama Kerajaan Mataram kuno ini. Jadi, Mataram kuno adalah kerajaan agraris sekaligus thalassokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya. Sepanjang sejarahnya, penduduk kerajaan ini sangat mengandalkan sektor pertanian, terutama budidaya padi lahan basah atau sawah. Akan tetapi, kemudian kerajaan ini juga mengembangkan sektor niaga maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup banyak dan memiliki ekonomi yang makmur. Kerajaan ini mengembangkan struktur masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik, serta mencapai kemajuan teknologi dan tingkat peradaban yang luhur dan halu. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari Kerajaan Mataram kuno. Jadi, Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dan berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena kedudukannya yang strategis, subur, serta dekat dengan sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat pada waktu itu, seperti sungai-sungai yang digunakan untuk irigasi pertanian. Nama Mataram diperkirakan berasal dari kata Mataram, yang merujuk pada wilayah yang subur dan makmur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinasti Sanjaya dan kerajaan Hindu. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya, yang merupakan penguasa dari dinasti Sanjaya pada sekitar tahun 732 Masehi. Raja Sanjaya dikenal sebagai pendiri dinasti ini dan kerajaannya beraliran Hindu. Pada masa pemerintahannya, Sanjaya mulai memperkenalkan dan mengembangkan agama Hindu di wilayah Mataram. Sebagai raja pertama, Sanjaya membangun banyak candi dan tempat pemujaan untuk dewa-dewa Hindu, serta menciptakan sistem pemerintahan yang terstruktur. Pada masa dinasti Sanjaya, wilayah Mataram berkembang pesat, dan kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan Hindu di Jawa Tengah. Salah satu bukti paling jelas dari kejayaan dinasti Sanjaya adalah Candi Canggal, yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Sanjaya sekitar tahun 732 Masehi. Candi Canggal digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa yang merupakan dewa utama dalam agama Hindu. Pembangunan candi ini menjadi simbol awal dari kebesaran kerajaan Mataram kuno. Yang kedua adalah peralihan ke dinasti Sailendra atau agama Buddha. Pada abad ke-9, setelah masa pemerintahan dinasti Sanjaya, terjadi peralihan kekuasaan yang signifikan. Dinasti Sailendra yang beraliran Buddha mengambil alih kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Pergantian dinasti ini terjadi setelah Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra menikah dengan seorang putri dari dinasti Sanjaya. Walaupun terjadi pergantian dinasti, hubungan antara penganut Hindu dan Buddha di kerajaan ini tetap berjalan harmonis. Pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, agama Buddha mengalami perkembangan yang pesat, yang ditandai dengan pembangunan Candi Borobudur pada sekitar abad ke-9 Masehi. Candi Borobudur adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia dan dianggap sebagai mahakarya arsitektur dan seni monumental pada masanya. Pembangunan Borobudur menjadi simbol kejayaan agama Buddha di Mataram kuno. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan masa kejayaan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Setelah kedua dinasti,
yaitu dinasti Sanjaya dan Sailendra, berhasil mengendalikan kekuasaan kerajaan dan menggabungkan budaya Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah kejayaan kebudayaan dan agama. Pada masa kejayaan ini, agama Hindu dan Buddha berkembang secara bersamaan. Mataram kuno menjadi pusat peradaban dengan kebudayaan yang sangat maju. Arsitektur dan seni berkembang pesat, yang dapat kita lihat pada bangunan candi-candi besar yang dibangun oleh kedua dinasti ini. Yang kedua adalah kejayaan dalam perdagangan dan ekonomi. Selain kebudayaan, ekonomi Mataram kuno juga berkembang pesat. Kerajaan ini berada di jalur perdagangan penting di Asia Tenggara yang menggabungkan India, Cina, dan wilayah Nusantara. Mataram memiliki akses ke perdagangan internasional yang memungkinkan kerajaan ini untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Pertanian juga menjadi sektor utama yang mendukung kehidupan masyarakat Mataram. Wilayah yang subur di sekitar Sungai Progo dan Gunung Merapi menjadi lahan yang sangat produktif untuk pertanian, khususnya padi. Yang ketiga adalah pengaruh politik dan hubungan dengan kerajaan luar. Pada puncaknya, Mataram kuno merupakan kekuatan besar di wilayah Nusantara dan bahkan memiliki hubungan yang kuat dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang beraliran Buddha merupakan salah satu kerajaan besar yang sering berinteraksi dengan Mataram kuno. Kerajaan ini bersaing dan pada beberapa kesempatan bekerja sama dengan Mataram untuk menguasai jalur perdagangan. Pada masa pemerintahan Raja-Raja Besar Mataram, kerajaan ini tidak hanya berkuasa di Jawa, tetapi juga memengaruhi wilayah-wilayah tetangga. Pengaruh politik dan agama yang kuat membantu kerajaan ini tetap bertahan selama beberapa abad. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fase kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Untuk faktor yang pertama adalah karena perpecahan internal. Salah satu faktor utama kemunduran Mataram kuno adalah ketegangan internal antara dinasti Sanjaya yang beraliran Hindu dan dinasti Sailendra yang beraliran Buddha. Ketegangan antara dua dinasti ini menyebabkan perpecahan politik di dalam kerajaan yang mengurangi stabilitas kekuasaan. Untuk faktor yang selanjutnya adalah karena ancaman dari kerajaan luar. Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera juga menjadi pesaing utama bagi Mataram kuno. Sriwijaya memiliki kekuatan besar dan menguasai jalur perdagangan internasional. Selain itu, kerajaan-kerajaan kecil lainnya di sekitar Jawa juga mulai memperlemah pengaruh Mataram. Selanjutnya adalah karena bencana alam. Letusan Gunung Merapi yang terletak di dekat pusat kerajaan juga diyakini menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran. Letusan gunung berapi yang sering terjadi dapat mengakibatkan kerusakan besar pada pemukiman dan infrastruktur kerajaan. Dan yang terakhir adalah karena perpindahan pusat pemerintahan. Setelah kemunduran ini, pada awal abad ke-11, pusat pemerintahan Mataram kuno mulai dipindahkan. Pada tahun 1016, Raja Empu Sendok mendirikan Kerajaan Medang dan mengalihkan pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih aman, yang dikenal sebagai nama Medang Kamulan atau sekarang berada di wilayah sekitar Magelang dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno kemudian terbagi dan wilayahnya tidak lagi menjadi pusat kekuasaan yang dominan di Jawa. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peninggalan dan bukti-bukti kerajaan Mataram kuno. Meskipun kerajaan Mataram kuno telah runtuh, peninggalan budaya dan sejarah yang ditinggalkan tetap menjadi bukti keberadaannya bahkan hingga sekarang. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah peninggalan terbesar dari masa dinasti Sailendra dan menjadi simbol kejayaan Mataram kuno dalam bidang arsitektur dan agama. Candi ini yang dibangun dengan ribuan relief dan patung menggambarkan ajaran-ajaran Buddha dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal. Selanjutnya ada Candi Prambanan. Candi Prambanan yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya adalah kompleks candi Hindu terbesar yang masih ada di Indonesia. Candi ini merupakan bukti arsitektur Hindu yang luar biasa dan mencerminkan kemegahan Mataram kuno dalam bidang agama dan seni.
Dan yang terakhir adalah prasasti dan peninggalan arkeologi. Prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Jawa Tengah memberikan bukti yang sangat penting mengenai sejarah Mataram kuno. Salah satu prasasti yang terkenal adalah Prasasti Canggal yang menyebutkan nama Raja Sanjaya dan penegakan agama Hindu di wilayah Mataram. Selain itu, banyak temuan arkeologi lainnya seperti patung dewa, alat-alat perunggu, dan sisa-sisa bangunan yang memberikan gambaran kehidupan sosial, budaya, dan politik pada saat itu. Dan untuk kesimpulannya adalah, Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan warisan budaya yang sangat penting. Meskipun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh, pengaruhnya tetap terasa dalam pengembangan sejarah, seni, arsitektur, dan agama di Indonesia. Peninggalan-peninggalan monumental seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi saksi bisu akan kejayaan peradaban Mataram kuno yang luar biasa. Jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.